Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wa ya ayyuhadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaumu ramadan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Ta'lim Al-Arab yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daramang ibu-ibu ya, secara fisik mah kelihatannya ya, secara fisik kelihatan sehat ya, luka pesakna ya, pesakna sehat tuh menjelang akhir bulan. Tapi meskipun kita berada di akhir bulan, kita harus tetap ceria, semangat ya. Jangan mengeluh karena kita berada di posisi akhir bulan, sebab keluh kesah kita di akhir bulan itu tidak akan ada artinya, Bu. Tidak akan menjadikan kita bahagia ketika kita berkeluh kesah di akhir bulan. Kenapa? Sebentar lagi, beberapa hari lagi kita masuki bulan yang baru. Nah, disitulah kita akan menemukan keceriaan kita kembali. Jadi semangat, Bu ya, semangat. Bisa, Ini kan untuk memberikan motivasi kepada kita semua ya, Bu ya. Jadi pada saat kita berada di posisi-posisi yang semacam ini, apa yang harus kita lakukan? Akan gitu. Jangan istilahnya kita stagnan atau tetap pada posisi yang sama. Setiap hari itu harus berubah. Bahasa budak nama-nama, Bu. Move on. Pernah dengar, Bu? Move on. Bergerak, maju. Nah, itu harus kita lakukan, Bu. Setiap harinya. Ulah angger we. Ada ulama yang mengatakan begini, Bu. Jika hari ini sama dengan hari kemarin, maka kita berada posisi rugi. Betul. Tapi kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itulah keuntungan yang akan kita peroleh. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.
Nah eta ngaranna move on. Cuma anak muda sekarang mah suka disalahartikan move on teh. Geus putus ti dieu neangan deui. Nah eta move on. Cari pengganti. Jadi kita juga harus move on. Move on dari akhir bulan ke awal bulan. Nah, kita harus selalu ceria, tampakkan semangat kita. Ulah loyo karena di akhir bulan. Ya. Oke. Itu sekedar intermezzo ya, selingan agar kita selalu ceria, Bu, sehat. Ciri orang yang sehat itu manakala dia terbebas dari segala persoalan hidup. Meskipun persoalan hidup itu banyak. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Ulah anggar dirinya wae. Lamun anggar dirinya wae rugi orang. Kan gitu. Tadi juga disebutkan ya, Bia. Kalau kita berada tetap di situ, rugi. Harus hijrah, gitu, move on. Ya, Bia. Oke, ibu-ibu. Pembukaannya itu ya. Pada kesempatan sore hari ini sebenarnya peralihan jadwal ya, Bu ya. Seharusnya saya di minggu kelima dan istri saya Umi di minggu keempat. Tapi karena kesibukan beliau tidak memungkinkan setiap minggu keempat beliau bisa hadir. Jadi saya yang pindah ke minggu keempat. Otomatis setiap minggu keempat insya Allah ya, Bu ya, insya Allah ibu-ibu ketemu dengan saya. Lamun rek janjian yang abdi minggu keempat. Udah di minggu kahiji tidak akan ketemu saya ya. Oke. Pada sore hari ini kita mencoba membahas kembali melanjutkan dari hadis arba'in ya. Dan yang untuk saat ini kita mau membahas hadis yang ketiga. Hadis arba'in. Hadis yang ketiga ini tentang apa? Ibu tahu? Tentang rukun Islam. Tentang rukun Islam. Kalau saya bacakan hadisnya kira-kira begini, Bu. Ya. Wallahu a'lam. An Abi Abdurrahman, An Abi Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaum ramadan rawahu Tirmidzi wa Muslim. Ini hadis sahih ya. Tapi di riwayat lain ada yang menyebutkan bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ada dua hadis yang hampir sama, hanya urutannya saja berbeda pada kalimat terakhirnya. Nah, kita mengambil yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam hadisnya an Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab, kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, bunyal islamu, Islam itu didirikan atas 5 perkara, ala khamsin, atas 5 perkara. Bunyal islamu ala khamsin, Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, cek Nabi, pondasi yang pertama yang dari 5 perkara itu
Syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada ilah. Ilah teh saha? Allah, sanes bi ilahnya. Allah. Tiada ilah, tiada Allah yang patut diibadahi, yang wajib diibadahi, yang wajib disembah illallah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sungguhnya Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Kemudian wa hajjul baiti, dan berhaji ke Baitullah. Dan yang terakhir, yang kelima, wa saumu Ramadan, yaitu saum di bulan Ramadan. Ibu naon dicatat? Hadisna? Hebat ibu. Saya mendiktekan sekali, ibu langsung luar biasa ibu. Waduh, hebat lah. Ternyata apa yang saya sampaikan ibu langsung set. Gampangnya punya nulis. Begitu diperiksa ternyata laten KB, tidak ada Arabnya. Karena nulis hadisnya juga pakai huruf laten sakadanguna. Bunyal, B-U-N-I-E-A-L. Bunyal. Padahal yang namanya hadis Al-Quran itu sebaiknya kita tulis dalam huruf Arab. Jangan menulis pakai huruf Latin, bisa salah. Sok ibu mendingan maca Al-Quran pakai huruf Arab atau huruf Latin? Gampangan kok kena pakai huruf Arab. Karena kita sudah terbiasa. Nah, ketika kita baca itu Al-Quran maupun hadis dalam huruf Latin, kadang-kadang berbeda cara penulisannya. Ya Bu ya? Za anu aya titikan dal, anu aya titikan pan za. Mun dilatenkeun jadi kumaha Bu? DZA. Lamun za DZAA. Membingungkan, mendingan langsung huruf Arabna, garang gampang. Nah, ini sekarang ibu-ibu tulis hadis eta. Hebat lah, ibu sudah bisa menulis Arab dengan cepat, ya Bu ya. Dialajar Bu. Cara kumaha Bu, supaya kita bisa, ini menyimpang sedikit ya, tips ya. Dari saya tips agar ibu bisa menulis huruf ayat Al-Quran atau hadis ya, sesuai dengan pendengaran ibu. Tapi jangan salah, huruf Arab itu kalau salah ngasih tanda, baik titik ataupun tasydid ataupun sakalnya salah, itu nanti merubah arti ibu, salah artinya. Makanya hati-hati Bu ya. Nah misalnya gini, bunyal Islamu, huruf B ya Bu ya, B teh bisa disambung ke hareupna kana nun, sambung deui ka hareupna kana ya. Kan bunyal satu kata, selesai. Itu sebenarnya mudah bagi kita. Karena setelah huruf ya tidak ada lagi. Itu satu kata. Jadi tinggal ba, nun, ya. Dan bentuknya tentunya kita sudah tahu kalau ya di akhir nggak ada sambungan ke depannya, ya sudah ya bentuk aslinya. Gitu. Itu satu tips ya. Dan kita harus membiasakan diri ketika menulis huruf Al-Quran, ulah sahuruf. Ibu perhatikan anak-anak ibu ketika nulis harapan gitu. Mbak. Oh gitu deh, gitu deh. Satu kata kita lihat, pencrong, lihat. Satu kata, tulisannya begitu, urutan. Jadi nggak usah satu huruf, wah cangkel nih. Nah hasilnya seperti ini nanti Bu. Saya pindah ke depannya Bu ya. Biaslah kamerana deket oge.
Buniyal Islamu ala khamsin. Nah, kira-kira tulisannya begini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Buniyal. Ketinggal Ibu. Buniyal Islamu. Lamun di akhir kata ini kedengarannya ada huruf lam mati, buniyal berarti ada huruf lam mati. Tetapi itu kan berbeda kata. Maka kita awali dengan huruf alif lam untuk menyambungkannya. Buniyal. Alif lam. Jadi dibacanya pasti buniyal. Biasa, Bu. Kedepannya apa tadi? Islamu. Nah, lakna panjang. Berarti kudu aya alif. Nah, kira-kira begitu. Buniyal Islamu. Jadi ulah sahur. Cangkel nu kieu, Bu. Sok cobian ku Ibu. Katinggal itu. Baiklah, teu katinggal di wajahna teh nanaon lah. Yang penting tulisanana we. Ala khamsin. Lanya panjang pendek. Ala berarti ininya harus khamsin. Saya teruskan dulu ya, Bu, ya, tulisannya. Syaha hiji tah. Wa iqamus shalah. Cek 1 2. Wa'id.
Mungkin tekatinya nyambutnya. Bismillah. Wa ita zakah. Tas, Bu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Muslim, ya. Tingkatan atau sifat hadisnya yaitu sahih. Hadis sahih. Artinya hadis yang betul-betul terjamin. Hadis yang betul-betul terjamin keasliannya, kemudian tidak ada cacat sedikit pun dan lain sebagainya, ya. Itu syarat untuk hadis sahih itu begitu. Nah, kita lihat, Ibu boleh nanti kalau misalnya mau mencatat terjemahannya satu kata ya, Bu, ya. Dan mulai dari bunyal. Bunyal itu artinya apa? Dan tips yang kedua untuk menulis huruf Arab ini untuk kedepannya, Bu, ya. Aina bisa kagok, Ibu, terus kagok nyerat nak itu. Antara baris pertama dengan baris kedua itu diselang antara 3 sampai 4 baris. Ya. Dilewatan 4 baris. Maknanya untuk apa? Ketika kita mau menulis terjemahannya, misalnya ini bunyal. Bunyal. Nah, kita tulis terjemahannya di sini, Bu. Membangun, dimiringkan begini. Ya, Bu, ya. Kemudian dijarangkan nulisnya ulah para rentet teuing. Misalnya Islam di sini. Islam. Udah jelas kan artinya? Nah, Islam. Nah, itu.
Itu akan lebih mempermudah kita ketika kita mau menulis terjemahannya, ya. Jadi di gawangan gitu tah. Dari baris pertama ke baris yang kedua jarangkeun. Supaya kita bisa menulis terjemahannya di bawah dengan miring seperti ini. Nulis terjemahan ulah gede teuing Bu, ralit we. Tapi nu penting mah kaarti ke urang. Gitu ya punya. Ulah nepi ka urang nu nulis tapi urang teu ngarti. Keur naon atuh? Untuk apa? Ya. Oke. Kita lihat bunyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan atau dibangun ya ala khamsin atas 5 perkara. Aduh ini enggak ada titiknya kok. Khamsin atas 5 perkara. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Bersaksi bahwa tiada ilah Tuhan illallah kecuali Allah. Wa ana Muhammadar Rasulullah, dan sungguhnya aku Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini yang kita sering sebut dengan kalimat syahadat atau syahadatain. Ya. 2 kalimat syahadat. Itu yang pertama. Nah, ini sebenarnya kalau melihat seperti ini adalah bagian dari rukun Islam. Ya Bu ya. Ya aja lihat. Isinya kan semua adalah rukun Islam. Hanya dalam hadis ini tidak disebutkan rukun Islam. Ya. Kenapa ini disebut rukun Islam? Ini menjadi pondasi Bu dalam beragama, khususnya dalam beragama Islam. Pondasi yang pertama yaitu membaca 2 kalimat syahadat, dan itu menjadi syarat bagi seseorang untuk diakui sebagai umat Islam. Makanya Bu, ketika ada bayi yang baru lahir, pan diadanan Bu. Terus diadanan. Yang adan bukan bayinya, bapakna. Tompokeun karena cepil sebelah kanan, diharewoskeun. Itu maknanya apa? Selain pernyataan bahwa anak yang terlahir itu adalah anak orang Islam, sekaligus dia sendiri mengakui bahwa dirinya adalah bagian dari umat Islam. Tak disyahadatan. Caranya kumaha? Ya dengan diadankan. Karena di dalam kalimat-kalimat adan itu ada kalimat syahadat. Ngan ulah soteh ngadanan budak gogorowokan jika keadaan di masjid. Bagaimana jadi? Ngadanan budak nu karek cerot, karek lahir juga ada di masjid. Kamu pakai speaker. Budak teh boro-boro yang ada mungkin rewasen aya ceuri ya. Nah, yang wajar-wajar saja. Itu ya Bu ya. Jadi pondasi yang pertama agar Islam ini berdiri dengan tegak, maka bacakan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan 2 kalimat syahadat ini terdiri dari 2. Pertama ada yang disebut dengan syahadatut tauhid, syahadat yang mengesahkan Allah. Yang kedua syahadatur Rasul, syahadat yang menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ini disebut syahadat tauhid, yang ini disebut syahadat Rasul. Bu ya, asyhadu an la ilaha illallah, nah itu syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadat Rasul. Itu 1. Pondasi yang kedua, wa iqamus shalah, yaitu mendirikan sholat. Masih emut Bu? Mendirikan atau melaksanakan?
Mendirikan. Non bedana mendirikan dengan melaksanakan. Emut keneh. Barho. Padahal barho. Kok mau ke sebulan? Sebulan yang lalu dijelaskannya. Ah, ting ke mana tinggal. Hoho. Yang jelas begini. Ketika kita melaksanakan sholat, itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Ya, hanya menggugurkan kewajiban saja, melaksanakan ritual acara sholat, kegiatan sholat dimimiti Allahu Akbar nepi ka salam. Nah, tetapi kalau mendirikan sholat bukan hanya ritual saja, bukan hanya gerakan saja, bukan hanya bacaan saja, sekaligus hati kita dihadirkan ketika sholat. Itu baru namanya mendirikan sholat, Bu, yang sebenarnya. Tiluhur sausap rambut nepi ka handap saibas dampal, itu melaksanakan sholat semuanya, termasuk jeroan-jeroan anak, isinya. Jadi bukan hanya sekedar fisik sholat itu. Allahu Akbar itu kan fisik, Allahu Akbar ruku itu fisik, Allahu Akbar sujud itu juga fisik. Tapi bagaimana menghadirkan kita, hati kita di dalam sholat, nah itu yang terpenting. Dari ritual nama pasti geus apal KBOG. Coba aja ibu tanya anak-anak, nah kencang-kencang ting sholatnya udah geus apal. Pasti gitu, ibu ya. Ibu juga sudah hafal kan? Apaan tuh sholatnya? Mana ibu-ibu tuh hafal sholat? Gerakannya hafal, Bu? Bacaannya hafal, Bu? Segala rupanya hafal tuh? Nah ini yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghadirkan hati kita pada saat kita sholat. Nah eta nu hararese teh, Bu. Allah nama geus bener. Allah pada waktu bar akbar segala breh segala katingali kan gitu sholat orang mah punya. So dulu pernah saya sampaikan, saya contohkan, tisuk jedur nepi ka sore jeder neangan duit teka panggih, tapi begitu sholat maghrib ingat. Nah itu kumaha sholat eta? Melaksanakan atau mendirikan? Itu mah baru sebatas melaksanakan, hanya menggugurkan rutinitas saja, kewajiban saja, belum mendirikan, ya Bu ya. Nah itu makanya di sini menggunakan kalimat wa iqamus shalah, mendirikan. Koma teh berdiri, ya. Koma itu kan asal katanya dari koma, wa iqamut, dan mendirikan sholat. Kalau sudah mendirikan, berarti rutinitas kita ditambah dengan kehadiran hati kita dalam melaksanakan sholat itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wa itauz zakah, menunaikan, membelanjakan, mengeluarkan apa? Zakat. Harta kita, ya, kita keluarkan. Ini dijadikan sebagai fondasi yang ketiga di dalam Islam. Jadi ternyata Islam itu mengajarkan kepada kita bukan hanya ibadah mahdoh saja yang harus kita laksanakan, tetapi sekaligus ibadah goiro mahdoh. Bukan hanya ibadah yang sifatnya ritual saja, tetapi juga ibadah yang sifatnya sosial. Ya, ini ritual, Bu, mahdoh kepada Allah. Tapi ini ibadah sosial. Sok ibu masih anjakat ka saha? Ka fakir miskin, ka amilin, ka ieu, ka itu. Nah, ini kan ibadah sosial. Jadi Islam itu komplit, bukan hanya mengajarkan ibadah tok
hanya kepada Allah saja, tetapi juga ibadah sosial kepada sesama manusia. Nah, jadi pondasi nu katilu. Wa ita uzzaka. Anu kaopat nyaeta wahijul baiti. Nah, ini dalam hadis ini urutannya seperti itu ya. Ini tidak jadi masalah urutannya seperti apa. Nanti ada hadis yang kedua yang urutannya justru ini di sana terakhir. Lebih panjang lagi kalimatnya. Hijul baiti man istata'a ilaihi sabila sampai situ. Nah, sekarang kita lihat dulu hadis ini. Wahijul baiti. Pondasi yang ketiga, yang keempat adalah berangkat ibadah haji. Kemana? Ke Baitullah. Baitullah di mana? Di Mekah. Ka'bah. Baitullah. Kenapa disebut rumah Allah? Ini Baitullah bukan, Bu? Hah? Ini Baitullah bukan? Baitullah sama. Tapi Baitullah untuk haji tidak bisa di sini, harus ke sana. Ya, karena ibadah haji itu di Arafah, adanya di Arab. Tidak bisa ibadah haji di Pakalongan. Kok mau ibadah haji di Cimekar? Nggak ada. Saya ke Arab lah, nu deket ibadah haji. Nggak bisa, ya Bu ya. Nggak bisa, tetap harus ke Baitullah. Ya, ke kota Mekah, ke Masjidil Haram, karena proses ibadah haji itu pelaksanaannya di sana. Bisa saja Ibu manasiknya, latihannya di kita bisa. Kan di orang seurbunya tempat-tempat manasik, apalagi di daerah mana tuh Bu yang mirip sekali dengan Masjidil Haram, hanya ukurannya yang lebih kecil. Jadi sengaja dibikin semirip mungkin dengan suasana di Masjidil Haram. Ada Ka'bahnya, ada ininya, ada itunya. Dibikin mirip supaya orang merasakan ketika manasik, ketika latihan itu mereka merasakan bahwa, aduh, benar saya teh asa di situ. Padahal di Indonesia kene ada itu tempatnya, Bu. Nantilah kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana, Bu ya. Ditanggung Bu RW apasnya. Ya Bu ya. Saya mah cuma ngajak aja, Bu. Engkau semangga we. Nah, kadang ada orang berbicara begini, Bu. Pokoknya setiap jalma anu tos di Arab, balik di Arab pasti disebut Pak Haji atau Bu Haji. Padahal tidak semuanya begitu. Ya, sebutan haji, baik itu Pak Haji maupun Bu Haji, itu sebenarnya sebutan bagi orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Meskipun umroh sendiri disebut haji kecil, tapi belum bisa disebut haji. Punya bedana. Ngan di urang mah dipukul rata. Kabeh nu tos di Arab rek umroh rek ibadah haji sarua disebutna haji. Nyakeun we lah. Aminkeun we. Ya. Ibu lamun kersa disebut Bu Haji, kersa teh. Nah, bet henteu. Cek abdi ge aminkeun we urang mah. Sugana itu jadi doa buat kita ya Bu ya. Aminkan saja. Meskipun kita sendiri mengakui belum pernah ke sana, boro-boro ibadah haji atau umroh, naik pesawat terbang lagi henteu dan pernah kan gitu ya Bu ya. Wah, naik pesawat terbang ngadeg-deg tuh. Ya, nah ini ya. Jadi di kita mah banyak kesalahan, ya salah kaprah lah gitu ya dalam menerapkan kata-kata semacam itu. Seharusnya tidak demikian. Nah, kenapa sih tidak bisa kita sebut haji bagi orang yang ibadah umroh? Coba yang namanya haji itu Bu, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah, yaitu yang disebut dengan wukuf di Arafah. Umroh itu tidak ada ibadah wukuf. Ya Bu ya, nu aya umroh mah tawaf, sa'i, terus tahallul, selesai. Jadi kalau misalnya ibu pergi ke tanah suci dalam waktu 5 hari,
itu sebenarnya bisa 5 kali umroh, Bu. Bisa 5 kali umroh. Sapoe sekali umroh. Rek 2 kali, pek hari kuat mah. Rek 3 kali, mangga. Ya. Itu bisa, Bu, dalam 1 hari. Yang terpenting kan kita begitu selesai melaksanakan umroh 1 kali, keluar dari kota Mekah, ambil mikot, misalkan ke Tanim, Yalamlam, atau ke Muzdalifah, atau ke apa namanya itu, ada satu lagi yang banyak nasi kebulinya. Keluar dari kota Mekah, balik deui ke Mekah, melaksanakan kegiatan umroh, tawaf, sa'i, kemudian tahalul, selesai. Rek sapoe 5 kali oke terjadi masalah, asal kuat urangna. Ya bayangkan aja mengelilingi Ka'bah 7 kali. Saputaran teh kira-kira ya berapa menit ya? Bisa 15 menit saputaran kali 7. Pas berapa? Komo lamun orang umrohna di lantai 2. Lantai 2 lebih jauh. Encan naik nah. Ya. Jadi harus kuat. Yang penting kitanya kuat, badan kitanya. Nah ini. Tetapi tidak ada wukuf. Tidak ada melontar jumroh. Makanya tidak disebut haji, ya Bu ya, untuk yang ibadah umroh. Ngan di urang masuk disebut Pak Haji, Bu Haji, wios lah keun we. Cekap dia oge. Aminkeun we. Cukup ya. Teh, yang terakhir wa saumu Ramadan, yaitu saum di bulan Ramadan. Nah, ini yang mendasari ibadah saum di bulan Ramadan hukumnya wajib. Ya Bu ya, karena dijadikan sebagai sandaran di dalam Islam, bangunan Islam. Ibarat ini bangunan, ini ditopang dengan beberapa tiang. Unggal juru na ayat tiang. Bu. Nah, Islam pun punya tiang. Nah, tiangnya ini yang 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, jeung ibadah haji. Taeta. Yang mendasari, yang memberikan pondasi kepada Islam. Lamun orang guys bisa ngelaksanakan kelima-limanya dengan baik, maka insya Allah Islam itu akan tegak berdiri. Ya, paham Bu? Ngertos tuh? Lamun ibu-ibu tos ngartos berarti kudu eureun. Da tos ngartos kudu diteruskeun. Kartos Bu? Acan, ulah dituluykeun ari acan bisa olap. Ini pilihan pisan sebenarnya. Oke. Sedikit lagi Bu ya. Nah, ini sebenarnya yang kita pahami, yang biasa kita dengar adalah disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam yang 5. Budak SD mah geus apal bener. Ya Bu ya, komo orang mah kudu geus molotok. Tinggal kita melaksanakannya saja sebenarnya dalam kehidupan kita. Syahadat geus urang mah. Salatna eukeur nyambunya masih nuker salat mah. Puasa udah. Zakat kadang-kadang. Kadang zakat, kadang teu. Ibadah haji. Nah ini. Ya Bu ya. Ibadah haji itu dijadikan sebagai penyempurna di dalam melaksanakan Islam, syariat Islam. Ada ulama yang mengatakan bahwa belum sempurna keislaman seseorang kalau belum beribadah haji. Tapi kita mah yakin saja, insya Allah kapan-kapan kita bisa melaksanakan ibadah haji. Sok sanajan dina mimpi. Bu, mun ibu ngimpi ibadah haji di Mekah. Kersa Bu? Tapi ngimpi nanti kudu sabulan. Nggak mau bisa ibadah haji disampaikan, disingkat. Kudu sabulan ngimpina. Artinya apa? Berangkat ibu ke sana ya, ke tanah suci. Kira-kira 40 hari lah ya di sana di tanah suci supaya kita bisa melaksanakan hari ibadah haji nama semenangan 5 hari Bu. 5 hari selesai.
Ya Bu ya. Kan orang masuk di tambahan iyo, tambahan itu dan lain sebagainya. Dan dijatah oleh pemerintah 40 hari di sana. 5 hari untuk ibadah haji yang pokoknya. Nah, selebihnya silahkan. Mau ziarah, mau apa, mau umroh satakar kebek misalnya, semampu kita silahkan. Nanti ditambah di Madinah 8 hari melaksanakan arba'in. Arba'in terang Bu? 40 waktu sholat. 8 poe pancaharina 5 kali Bu. Kita sholat itu harus berjamaah terus. Tidak boleh ketinggalan untuk melaksanakan arba'in itu. Syaratnya harus berjamaah terus. Jadi setiap waktu sholat datang ke masjid. Ikut sholat. Waktu sholat datang ke masjid selama 8 hari berturut-turut. Nah baru itu disebut dengan arba'in. Di Madinah. Di Masjid Nabawi. Itu matakan lami di Arab. Lumayan Bu, 40 hari 40 malam di Arab teh puas. Bahkan ada yang merasa belum puas, pengen dedeyeun. Ya. Nah kalau misalnya saya sendiri punya rezeki mah gitu ya, pengen teh cicing we di ditu. Bu, sholat berjamaah di Masjidil Haram itu nilainya, pahalanya itu 100.000 kali sholat di masjid biasa. Kalau sholat di Masjid Nabawi pahalanya 10.000 kali sholat di masjid biasa. Lamun di Al-Arab hiji 27 derajat kalau berjamaah. Kalau sendiri mah ya hiji. Tapi di Masjidil Haram Bu, arek berjamaah, arek sorangan, ya berjamaah lebih utama ya. Pahalanya luar biasa Bu di Masjidil Haram tuh. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mata pahayang-hayang ada itu. Malah sebagian orang tua yang sudah renta pengen nate maut nate di situ. Non sahamna ada anggapan bahwa kalau kita meninggal di sana itu kumpul dengan Rasulullah. Ya, kumpul dengan Rasulullah. Rasulullah kan dikuburkan di situ di Masjid Nabawi. Jadi lamun orang maut di Arab deket jeung Rasul. Mun mautna di Indonesia jauh ke Rasul. Oh, Rasulna di situ orang maut di dia. Tapi meskipun tidak demikian tidak mengurangi hasrat kita untuk selalu mencintai Rasulullah meskipun jauh ke Indonesia. Kumaha carana tuh? Perbanyak baca sholawat kepada Nabi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekurang-kurangnya itu kita baca. Dulu saya sampaikan bacakeun sholawat sing loba. Ada ulama mengajarkan 1000 kali dalam satu malam. Orang matong boros 1000 dalam hitungan puluhan saja sudah cangkel kita mah. Sholawat nanti terbawa tidur kita. Padahal lebih bagus itu Bu. Lamun rek sholat, kalau mau tidur baca sholawat dulu Bu. Itu bagus. Ada ulama yang mengatakan kalau kita ingin bermimpi bertemu dengan Rasulullah, bacakan sholawat sebelum tidur. Lamun orang hayang ngimpi bertemu dengan caroge, bacakeun Bu. Bacakan bon utang. Pasti ketemu suami ketika mimpi ya. Boro-boro bertemu dengan Rasulullah. Gigireun. Ibu jangan salah. Zaman sekarang Bu, meskipun suami pagigir-gigir, anger beda. Nu ieu mari ka dieu, nu itu mari ka ditu. Patongong-tongong dengan urusannya masing-masing. Betul tidak Bu? Kalaman gue Ibu. Padahal pagigir-gigir tapi komunikasinya lewat HP, teu ngaromong. Nah ini yang merubah sifat manusia ya. Secara emosional dia sudah berubah, secara sosial pun dia sudah berubah Bu.
Nah, buat jadi karena HP itu. Pak Ustaz. Udah bongan apa tongong-tongong. Hayang panggil jeung caroge cenah dina mimpi tapi patongong-tongong. Jadi panggil nate dina HP lain dina mimpi. Nah, ini yang zaman sekarang sudah mulai nampak gejala-gejala yang individual ya. Artinya dari sisi sosial sudah berkurang. Tadi di pengajian di Rancaikek saya sampaikan tentang hal ini. Bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak dan remaja di era digital. Panena mau sumna gitu Bu, di era digital. Nanaon HP. Kamari nuju corona 2 tahun, 3 tahun, HP berperan Bu. Ya, betul tidak? HP sangat berperan, memegang peranan penting. Bahkan tidak ada satu hari pun seseorang itu tidak pegang HP. Setiap saat, setiap waktu HP nu dicekel. Karaos ku ibu-ibu. Gugah bobo, bade bobo, reka zaman oge HP heula. Rek salat ibu nyimpang heula kana HP, mukaan heula bisi aya WA tisaha. Pokona mah ini serba HP. Baiklah caroge mah tinggalkeun we, yang penting mah HP aya. Kan gitu Bu akhirnya ya. Terjadilah sifat individual di dalam kehidupan manusia. Hare-hare mereka itu nama. Kalau sudah begitu bagaimana solusinya Bu? Kumaha carana? Solusinya gimana Bu kalau sudah begitu? Simpen KB HP nah. Ya. Bikin 1 hari tanpa HP bisa ente. PR tah kanggo ibu-ibu. Enjing dinten Minggu waktunya apa Bu? Quality time ya Bu ya, hari Minggu bersama keluarga, tinggalkan HP di rumah, ibu pergi kemana jeung bapana atau jeung barudak sakeluarga breng tong mawa HP, mawa kamera Bu, ulah HP mawa kamera daina mah serba canggih atawa lamun naik mawa HP cabut kartuna tong di kartuan. Apaan butuhnya ge selfie lain komunikasi. Bisa ente Bu? Lamun teu make kartu bisa ente selfie? Bisa. Dan nu penting mah selfie apa naina mah. Baik komunikasi mah kumangke. Jadi cabut ya kartuna kabeh. Lain bisa ente, yang penting mah itu aja. Bikin 1 hari tanpa HP, dah selesai. Dan gitu harus bisa kita lakukan untuk memutus rantai ketergantungan terhadap HP. Tanu terjadi sekarang begitu Bu. Ya, jangankan barudak, urang oge butuh. Ya, ada orang nyarek ke budak, ada orang hantem we karena HP. Jadi nyambung antara orang tua dengan anak kalau gitu. Ini yang terjadi saat ini seperti itu Bu. Ya. Kembali ke sini. Ya. Jadi Islam didirikan atas 5 perkara tadi sudah. Ya. Nanti kita akan melihat rukun iman. Kalau rukun iman beda, ya Bu ya. Ini ada 5, kalau rukun iman ada 6. Dan itu menyangkut ketauhidan kita. Karena menyangkut keimanan kita. Kepercayaan kita, baik percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir, ya, atau qadar. Itu beda nanti pembahasannya. Untuk ini, yang ada di hadis arba'in yang ketiga adalah tentang rukun Islam. Sakitunya punya? Mangga pilih ayat nu bade di taroskeun. Ada Bu yang mau ditanyakan silahkan.
Atau aya nu bade disanggakeun ka abdi. Aduh, ari jeung ibu-ibu teh resep kata kitu lah. Tidak ada, Bu. Sudah dipahami, Bu, atas kartos? Kartos, alhamdulillah. Kami kitu mah orang tutup banyak pengawasan dina sonten ieu, urang sami-sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia naon rupi anu dipelajari ku urang dina sonten ieu sing aya manfaatna pikeun urang. Sok sanaos sederhana, apa adanya, tetapi insya Allah apa adanya itu menjadikan ada apanya. Artinya ada manfaatnya untuk kita semua. Orang sama-sama ngadoa kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa durina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'fi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan materi kita ada manfaatnya untuk kita dan menjadi bahan untuk renungan buat kita semua, dan kita coba ya apa yang tadi disampaikan kita coba dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya hidup kita ini betul-betul berkah, hidup kita ini betul-betul sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.